Revolusi Cina merupakan gejolak politik di Cina yang terjadi antara tahun 1911 sampai 1949 yang bertujuan untuk menumbangkan sistem pemerintahan dinasti Manchu yang dianggap sewenang-wenang terhadap rakyat. Revolusi Cina juga disebabkan oleh meningkatnya rasa nasionalisme dan persatuan rakyat. Revolusi ini nantinya mengarah pada aturan partai komunis dan pembentukan Republik Rakyat Cina. Revolusi Cina disebut juga Revolusi Xinhai sesuai dengan nama Xiao pada tahun 1911 dalam penanggalan Cina. Nasionalisme Cina tersulut setelah rakyat kecewa terhadap penguasa Manchu yang dinilai bukan dinasti keturunan. Kebencian itu semakin memuncak setelah bangsa Inggris mengalahkan pasukan Kaisar Perang Candu yang terjadi pada tahun 1942. Kaisar dinilai lemah dan bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Cina akibat penjajahan bangsa Eropa, Amerika, dan Jepang. Akhirnya revolusi pun pecah. Penyebab dari revolusi pecah yaitu Cina kehilangan banyak wilayah kepada negara-negara Eropa dan Jepang. Yang kedua, kekalahan Cina dalam Perang Candu, Perang Cina-Jepang, dan Perang Boxer. Perang Candu terjadi pada tahun 1839 sampai 1842 dan 1856 sampai 1860. Kemudian Perang Cina-Jepang terjadi pada tahun 1875. Dan yang terakhir, Perang Boxer terjadi pada tahun 1899 sampai 1901. Penyebab yang ketiga yaitu Cina tertinggal secara teknologi. Selain tertinggal secara teknologi, Cina juga tertinggal secara ekonomi. Hal tersebut terjadi karena adanya korupsi dan pemborosan yang merajalela. Penyebab yang keempat yaitu pemerintahan dinasti Qing yang berasal dari suku bangsa Manchu dianggap sebagai penjajah oleh suku bangsa Han yang merupakan mayoritas pengaruh paham demokrasi dari Barat, dan keberhasilan Jepang melakukan modernisasi dalam reformasi Meiji. Nah, ini ada sangkut pautnya tentang kehilangan wilayah. Jadi, hilangnya wilayah ini menjadikan pemerintahan dinasti Qing kehilangan wibawa di hadapan rakyatnya. Terlebih lagi, dinasti Qing adalah suku bangsa Manchu yang merupakan minoritas yang berbeda dengan suku bangsa Han. Terjadinya Revolusi Cina yang terjadi pada tahun 1911 disebabkan oleh kesadaran nasionalisme rakyat Cina. Nasionalisme ini muncul karena bentuk pemerintahan di Cina sebelumnya yang feodal dan diktator. Dinasti Manchu atau dinasti Qing merupakan dinasti yang memerintah sebelum terjadinya revolusi. Dinasti Qing memerintah secara feodal dan memperbudak rakyat Cina. Keadaan rakyat Cina pada masa dinasti Qing sangat lemah. Hal ini dikarenakan penindasan oleh kaum bangsawan yang korup dan lemahnya pemerintahan dari investasi asing. Revolusi Cina meletus pada tahun 1911 di Cina bagian selatan atau di daerah Canton. Canton merupakan ibu kota Guangzhou di daerah Cina Selatan yang berperan sebagai pusat perdagangan dan hubungan luar negeri, sehingga banyak paham baru seperti liberalisme dan nasionalisme. Sun Yat-sen melakukan pergerakan revolusi langsung di Cina dan berhasil menaklukkan daerah Wanchang. Gerakan dilakukan dengan mengorganisir massa untuk melakukan perlawanan merebut satu provinsi yang berada di bawah dinasti Qing. Pergerakan ini memperoleh hasil berupa 17 provinsi yang bergabung dan menyepakati untuk meninggalkan sistem pemerintahan feodal menuju pembangunan Republik Cina. Pada 10 Oktober 1911 dibangun konstitusi untuk melancarkan pemerintahan Republik Cina. Kemudian diadakan pemilu yang diikuti seluruh perwakilan dan masing-masing provinsi. Hasil dari pemilu ini menjadikan Dr. Sun Yat-sen sebagai Presiden sementara Republik Cina pada tanggal 29 Desember 1911 sekaligus menandai berdirinya Republik Cina. Pada tanggal 1912, Kaisar Qing atau Manchu menyatakan untuk turun tahta
karena kondisi dinasti Qing yang tidak memungkinkan untuk bertahan. Dampak dari revolusi. Revolusi Cina secara mendasar memberikan pengaruh pada perubahan bentuk pemerintahan Cina dari kekaisaran dinasti Qing atau dinasti Manchu menjadi republik. Revolusi Cina memberikan pengaruh pada negara-negara tetangganya untuk mengorbankan rasa nasionalisme, khususnya pada negara yang mengalami penjajahan. Pengaruh dari revolusi Cina yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan masa kini diantaranya: A. Masih berdirinya negara Taiwan dan negara Republik Rakyat Cina yang sampai saat ini keduanya menerapkan sistem pemerintahan yang berbeda. B. Masih munculnya negara dengan sistem pemerintahan komunis yang dipakai di negara lain seperti Korea Utara dan Kuba. C. Munculnya negara sistem pemerintahan republik yang sama dengan Taiwan seperti Indonesia atau NKRI, Iran Republik Islam Iran, India Republik India, dan negara-negara lainnya. Yang paling penting adalah konflik berkepanjangan akibat pertentangan kaum komunis dan kapitalis yang identik dengan pemerintahan republik seperti Republik Korea Selatan dengan Korea Utara, Amerika yang mengembargo Kuba, dan negara-negara lainnya. Dari pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya, kita jadi tahu kalau revolusi Cina terjadi selama 3 kali. Revolusi pertama terjadi pada tahun 1911, bertujuan untuk menggantikan sistem kekaisaran dengan pemerintahan republik. Revolusi yang kedua pada tahun 1928, bertujuan untuk membentuk dan menguasai pemerintahan baru, menggantikan sistem warlord. Revolusi yang ketiga yaitu pada tahun 1949, tujuannya yaitu untuk membentuk negara RCC di bawah Partai Komunis. Jadi kesimpulannya adalah revolusi Cina pada tahun 1911 atau revolusi Xinhai berhasil mengakhiri kekuasaan dinasti Qing yang merupakan sebuah pemerintahan feodal penganut sistem monarki. Hasil dari revolusi ini adalah Cina resmi menjadi sebuah negara republik. Itu ya kesimpulannya. Sekian dari saya. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu belajar sejarah. Cuak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky. Baiklah, kesimpulan. Take 2. Take 3. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil kerja kelompok saya, yaitu revolusi Prancis. Kok hewan tersebut?